Alhamdulillah, Alhamdulillah haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Qala aidan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu. Allah telah menganugerahkan sangat banyak nikmat kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kita harus menjadi hamba yang paling bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Karena orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah SWT adalah termasuk golongan makhluk yang paling durhaka kepada Allah SWT. Karena semua nikmat, semua yang Allah ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia haruslah menjadi makhluk yang paling pandai bersyukur kepada Allah SWT. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat atas beliau, semoga kita kelak bisa berjumpa dengan beliau, bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena Allah mengizinkan untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Tiga kalinya melalui kesempatan yang baik ini, Khatib berwasiat kepada beliau Khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa benar-benar perhatikan keislaman kita, ketaatan kita kepada Allah SWT, kepasrahan kita kepada Allah SWT, keimanan kita, keyakinan kita akan kebenaran Allah SWT, akan kebenaran 6 rukun iman itu. Karena salah satu di antara 6 rukun iman itu kita nafikan, kita kesampingkan, maka kita termasuk golongan orang-orang kafir yang mengingkari Allah SWT sendiri. Misalnya kita mengingkari Rasul, salah satu saja kita ingkari, maka kita termasuk golongan orang-orang kafir. Atau iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, kita ingkari, maka kita termasuk golongan orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita harus benar-benar perhatikan itu, keimanan kita. Dan Allah juga berpesan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan Allah telah mewanti-wanti kita jangan sampai kita meninggalkan keimanan, keislaman, ketakwaan kita ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali manusia kita ini mati dalam keadaan bukan Islam, mati dalam keadaan bukan Nabi, mati dalam keadaan tidak
pesan Allah SWT kepada kita. Oleh karena itu mari kita benar-benar perhatikan. Karena apa? Bapak dan saudara Allah, hanya iman, Islam dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimahullah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jamaah sekalian di Allah. Ayat ini mengandung beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita cermati. Yang pertama adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk segera berlomba-lomba berebut, ya, apa itu? Ampunan Allah SWT dan surga Allah SWT. Harus kita rebut, harus kita kejar, bersegera, bukan bersantai-santai. Perintah Allah untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah SWT itu bukan bersantai-santai, tapi bersegera. Mengejar surga itu juga bersegera dengan beramal soleh. Kenapa harus bersegera? Karena kita berpacu dengan waktu. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan berakhir, kapan batas umur kita berakhir. Kita tidak tahu. Antara hidup dan mati seperti selembar kertas yang sangat tipis. Ya, saya gambarkan hidup itu ada di atas kertas. Begitu kertas dibalik, maka itulah kematian kita. Oleh karena itu, ini tidak main-main. Pesan dari Allah tentang langsung, wasanya ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegera untuk mendapatkan surganya Allah Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini mengandung pengertian bahwa orang yang mendapatkan ampunan akan mendapatkan surga dari Allah. Ketika kita berebut, berlomba untuk mendapat ampunan dari Allah Taala, bersungguh-sungguh beristighfar, bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Taala, maka Allah akan memberikan balasan surga bagi orang tersebut. Yang ketiga, surga itu seluas langit dan bumi. Begitu luasnya surga itu, ya, seluas langit dan bumi. Ada yang mengatakan bahwa langit bukan sekedar langit yang kita lihat seperti yang kita lihat dengan mata telanjang ini, tapi ada banyak langit yang Allah miliki, ya, yang Allah miliki. Di dalam beberapa riwayat Allah menyebutkan 7 langit. 7 bukan berarti 7. Saya katakan 7 bukan berarti 7. Dalam kosakata Arab menyatakan banyak itu dengan kata 7 atau kadang-kadang dengan kata 1000. 1000 bukan berarti 1000. 7 bukan berarti 7. Maksudnya apa? Begitu banyaknya langit Allah SWT. Ya. Kata 7, angka 7 menunjukkan bahwa langit Allah itu sangat banyak. Maka disebut dengan kata 7. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya, Bapak dan Saudara Allah, makna dari ayat ini adalah surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa, ya, bagi orang yang bertakwa. Istighfar termasuk dari perilaku, karakter, sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian Allah, puasa yang kita jalani selama Ramadan ini semoga mengantarkan kita membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam bulan Ramadan kemarin ini selama bulan diajarkan oleh Rasulullah SAW
untuk memperbanyak istighfar. Maka kita perlu dawamkan, istiqomahkan istighfar itu. Agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan buahnya dalam surganya Allah SWT. Faidah, hikmah, manfaat dari istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah SWT, di samping mengantarkan kita kepada surganya Allah SWT, istighfar akan membukakan masalah-masalah bagi kita. Masalah yang begitu rumit bagi kita akan terurai dengan istighfar, akan membuka jalan rezeki yang berlimpah, akan memberikan pertolongan pada kita dalam mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak sekali Rasulullah SAW menyampaikan tentang fadilah faedah dari beristighfar kepada Allah. Ketika kita kalut, ketika kita hati kita sedih, maka perbanyak istighfar. Ketika rezeki kita terasa seret, maka perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar Allah akan membuka jalan rezeki bagi kita semua. Ketika kita mendapatkan banyak musibah, maka kita perbanyak istighfar. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi tenteram. Yang begitu segala masalah kita akan terurai. Dan hadirin sekalian Allah, dengan istighfar dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dijanjikan surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan janji Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan mendapatkan surganya Allah SWT. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, sedekah kita diterima oleh Allah Ta'ala, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin walillahi mulku samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Allah, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita doakan kepada Allah SWT, Allah ijabahi, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan ampun kepada kita. Kita doakan keluarga kita, saudara kita yang mengalami kesulitan. Mudah-mudahan kita kemudahan dalam hidupnya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan banyak masalah, mudah-mudahan Allah uraikan masalah-masalahnya. Dan kita doakan anak-anak kita ini selalu berpesan kepada para sebagai orang tua. Kita doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, terhindar dari bahaya di luar yang luar biasa, bahaya menyakit hati, dan godaan-godaan di luar yang luar biasa. Kita perlu doakan anak kita, karena hanya doa yang bisa merubah anak-anak kita yang sulit dinasihati menjadi bisa dinasihati. Anak-anak kita yang menyimpang jauh, dengan doa mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan ke jalan yang lurus, condong kepada kebaikan. Karena itu adalah aset kita sebagai orang tua. Ketika kita memiliki anak yang soleh-solehah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak akan bertengkar karena harta. Anak-anak kita akan selalu
mengabulkan doa-doanya untuk kita dan mengalir itu pahalanya untuk kita. Makanya saya selalu berpesan, mari kita doakan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita diselamatkan oleh Allah SWT. Semoga anak-anak kita dibimbing oleh Allah Ta'ala. Semoga anak-anak kita dalam hidayah. Yang terakhir, mari kita doakan keluarga kita yang sudah mendahului kita sebagai Allah Ta'ala juga. Semoga diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli as-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la